Kira-kira kurikulum baru bakal berpihak ke guru nggak? Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Oke, kembali lagi sahabat Bahagia bersama Pak Mulyadi. Nah, untuk kali ini seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, kita tadi udah bahas dari sisi gurunya ya Pak, gitu ya, bagaimana menjadi guru asik dalam tanda kutip ya dan bahagia. Makanya sebenarnya di podcast dan YouTube kita tahu kenapa guru bahagia ya, karena kita percaya bahwa guru yang bahagia maka akan mendeliver kebahagiaan ke murid gitu. Jadi akhirnya pembelajaran itu jadi bahagia dan ya dapat gitu ke muridnya gitu ya. Mudah-mudahan cita-cita kita bisa tercapai gitu. Oke Pak, tadi seperti kita sampaikan kita bakal hijrah ke sedikit membahas tentang kurikulum paradigma baru yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Dan juga lumayan sih beberapa waktu lalu ya rata-rata nge-share semua tentang kurikulum ini gitu Pak. Nah, mungkin sedikit Pak sebagai orang yang salah satunya kan di instruktur nasional mungkin ada kebahas kurikulum gitu kan. Gimana nih pandangan Bapak tentang kurikulum yang baru gitu? Is it significantly important and kira-kira seperti apa nih Pak perubahan kurikulum ini gitu? Ya, saya belum melihat lebih jauh sih bagaimana tentang kurikulum yang baru ini. Tapi kalau kita bisa melihat kalau ada kurikulum baru berarti ada penyempurnaan dari kurikulum yang lama. Nah, persoalannya ada apa sih dengan kurikulum yang lama? Exactly. Nah, ada apa? Di mana kekurangannya? Pasti kekurangannya ya akan disempurnakan. Nah, kalau kita lihat itu K13 kan sudah 2013, sekarang sudah 2021, sudah 8 tahun ya berjalan. Kayaknya masih seperti itu aja. Nah, kalau memang ingin diganti kurikulum, apanya yang salah dengan yang K13 tadi? Padahal kan paradigma perubahannya 2013 itu kan perubahan 2017 lagi. Perubahan paradigmanya. Pembelajaran abad 21. Sekarang DRPP abad 21. Semuanya sudah beralih abad 21. Ke sana semuanya 21 semuanya ya. Bener, Pak. Jadi kita ingin melihat ada apa sih di K13 tersebut. Kalau kita lihat kurikulum sudah cukup baik. Ya, karena di situ memberikan kebebasan kepada guru untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang ada di kelasnya sesuai dengan kemampuan siswa. Kalau dari sisi kurikulum tidak ada masalah saya lihat ya. Di buku pelajaran juga tidak ada masalah. Kalau yang lainnya bisa dikembangkan oleh guru, karena itu tergantung dari kreativitas gurunya. Nah, kalau kita ingin merubah kurikulum bisa-bisa saja, tapi kan butuh sebuah kajian yang lebih dalam. Karena itu kan melibatkan banyak orang, DPR, masyarakat, praktisi, akademisi, ya, kemudian yang stakeholder yang ada, termasuk kepada siswanya bagaimana. Nah, sebenarnya nggak rumit-rumit seperti kurikulum yang ada, nggak rumit-rumit kali sih. Kalau kita lihat sekarang kan malah disederhanakan. RPP yang ada sekarang disederhanakan, dikadakan oleh COVID. Yang berarti kan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kalau ingin kita merubah kurikulum, berarti ada sebuah penyempurnaan. Penyempurnaannya di mana, kekurangannya itu aja sih yang disempurnakan. Nggak usah diinikan semuanya. Kalau memang ada di bidang apa yang ada kekurangannya, di situ aja yang disempurnakan. Kalau kita dirombak kurikulum dari awal, itu akan butuh dana yang sangat besar. Dan itu yang K13 yang 8 tahun belum berjalan efektif, apalagi dirubah dengan kurikulum yang baru. Nggak butuh proses lagi, harus dilatih ini lagi, apa semuanya lagi atau apa. Nah, jadi kalau menurut saya kalau dirubah boleh, tapi dilihat dulu sisinya, sisi mana yang harus dirubah. Nggak usah dirubah semuanya. Iya, seperti kalimat Bapak ya. Iya, dirubah di situ aja, penyempurnaan aja. Penyempurnaan saja. Mereka kekurangannya di sini, silakan disempurnakan hanya itu. Tapi kalau dirubah dari segi kurikulumnya, saya rasa itu lebih baik janganlah ya, karena itu butuh proses yang sangat lama. K13 saja sekarang guru masih banyak yang bingung. Ada 8 tahun ya, bagaimana bisa mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang menarik ya. Ternyata malah di Kemdikbud sekarang kan dari dikembangkan Merdeka Belajar. Iya benar Pak. Dan mulai seperti ada guru penggerak dan sebagainya. Dan itu semuanya memang untuk mendorong untuk percepatan pemahaman yang K13 ini. Benar. Nah, itu yang mungkin di tempat kita yang ada ya, di Kemenak mungkin yang belum ada yang seperti itu. Makanya kita diadop yang namanya yang PKB ini. Nah, itu agak sedikit nih sebenarnya sama saja ya. Mereka ada guru penggerak, di sini kita ada PASDA, ada Paspor, ada IN itu aja.
Nah, kalau memang ingin dirubah kurikulum, jangan total lah. Jangan total. Jangan Penyempurnaan. total. Penyempurnaannya saja, di mana ada yang memang yang masih kurang disempurnakan. Jadi kita tidak perlu melatih guru yang terlalu banyak. Kita bisa memanfaatkan siapa widya suara atau siapapun yang memang berkecimpung dalam pendidikan yang berkompeten hanya itu saja. Jadi tidak butuh dana yang banyak. Nanti yang bingung kan siswa juga. Rubah kurikulum total itu akan merubah buku. Buku paket, buku cetak yang sudah ada akan terubah itu semuanya. Kayaknya seperti ini, ada si wacana, kalau tidak salah saya, itu kan pembelajaran di SDMI kan berbasis tema. Sepertinya itu akan berbasis tema juga. Nah, kalau itu diterapkan, maka kita tidak mungkin semua mapel bisa berbasis tema. Saya yakin seperti itu. Apalagi di madrasah itu ada yang mapel agama. Akan agak sulit di situ kan, karena sebenarnya berbasis tema ini juga seperti yang di SDMI itu. Kalau guru tidak bisa menyangkutkan antara satu mapel dengan mapel yang lain, sebenarnya kan dia hanya mengeluarkan KD. Benar. KD apa untuk tema ini, di mapel apa, KD ini, dan bla bla. Kalau guru tidak siap dan seperti itu akan bermasalah lagi. Karena sejauh ini saya sudah keliling Aceh ya, untuk melatih guru yang tematik itu hampir rata-rata mereka kebingungan pada saat dia mengembangkan tema. Menyangkutkan satu tema itu ya Pak ya? Ya, memang tema udah diberikan sih untuk kan 1 tahun berapa tema ya kan, di kelas rendah berapa tema, di kelas tinggi itu berapa tema. Nah, mengaitkan tema memang sudah ada sih di bukunya itu, sudah ada di bukunya. Cara mengaitkan materi ini biar bisa dia berjalan dengan baik. Kalau dia hanya berpaku kepada untuk KD itu aja, maka dia tidak bisa mengembangkan materi. Nah, kalau itu dikaitkan nanti dikembangkan lagi di level yang lebih tinggi, di tingkat menengah, nah itu akan menjadi sebuah persoalan baru. Kalau kita sudah mengaitkan tema antara satu KD dengan KD yang lain, memang ada. Saya sudah pernah coba melihat. Nah, saya pernah menjadi seorang pemateri di BKKBN Provinsi Aceh. Saya minta menjadi seorang narasumber di situ untuk membahas masalah kurikulum dikaitkan dengan keluarga berencana. Di situ ada sebuah program ya, Bangga Kencana. Bagaimana dia mengembangkan Bangga Kencana dalam sebuah kurikulum yang ada ini. Nah, begitu saya telaah, itu bisa masuk kemanapun. Jadi memang bisa kita kaitkan, bisa dengan biologi, bisa dengan sosiologi, bisa dengan bahasa Inggris, kemudian bisa dengan yang lainnya itu sesuai dengan KD yang ada. Bisa kita kaitkan, bisa. Nah, tapi si gurunya ini yang selama ini di tingkat menengah dia hanya paham di kurikulumnya, dia tidak pernah melihat kurikulum yang lain, dia akan kebingungan. Ini menjadi sebuah persoalan. Berarti lagi-lagi ya Pak ya, itu gurunya ya. Gurunya itu dia harus jeli. Nah, sedangkan yang ini saja begitu kita mengaitkan ada sebuah KD. Materi yang ini, tapi KD yang muncul di mapel ini, KD yang muncul di mapel ini itu harus dikaitkan itu semuanya. Nah, itu yang mungkin nanti akan menjadi sebuah persoalan. Ya, nanti kalau dulu yang di tingkat menengah ini. Di tingkat SDMI saya kita beri pemahaman dengan sebegitunya. Kita coba sekarang dimunculkan. Ada dalam 1 tahun ada temanya sampai berapa, dimunculkanlah itu tema-tema tersebut. Coba kaitkan tema tersebut. Nah, coba pilah lagi, coba buat prota-proses kebingungan. Apalagi nanti di tingkat mereka harus mulai dari dasar ya, itu agak kebingungan karena harus dia buka semuanya. Memang itu sudah diberikan oleh pemerintah sih, di buku itu memang sudah ada untuk satu materi yang di tematik itu ya, akan muncul KD dan ini, tapi mereka kebingungan lagi pada saat menurunkan IPK. Karena harus turunkan semuanya. Nah, nanti untuk mereka membuatkan analisis SKLKI KD itu dia buat semuanya per mapel. Jadi itu menjadi sebuah persoalan, mapelnya SKLKI KD per mapel. Kemudian untuk mengaitkan sebuah materi yang diajarkan harus ada dikaitkan dengan KD akan muncul. Nah, kemudian diturunkan IPK-nya harus muncul semuanya, dan pada saat proses pembelajaran tidak boleh terpisah-pisah. Yang selama ini yang kita lihat itu kan terpisah di mapel ya kan, mapel di tingkat menengah itu terpisah-pisah. Kalau nantinya itu mereka mengaitkan antara satu mapel dengan mapel yang lain, pasti yang terjadi di tahun pertama itu akan menjadi sebuah kebingungan. Yang saya lihat di situ mereka akan membuat sebuah tema yang akan dijadikan dibuat menjadi sederhana sih, tapi guru harus kerja keras. Benar. Karena dia kaitkan dengan KI ini, mapel ini, KI ini, mapel ini, KI ini, mapel ini. Ada beberapa mapel yang memang bisa kita
pendidikan kan. Saya kan dekat-dekat PJOK dengan biologi kagak dekat, benar. Saya sosiologi dengan sejarah PPKN kagak dekat ininya kan. Itu ada beberapa yang yang lainnya masuk di bahasanya atau apa. Nah, tapi tidak semuanya yang bisa dipaksakan. Bisa dipaksakan. Ya. Nah, itu mungkin ya di situ aja, sempurnakan aja di mana kekurangan. Di mana kekurangan ya. Jadi kita ngomong kurikulum baru itu sebenarnya baiknya ya sempurnakan aja yang ada gitu. Ya. Nah, untuk wacana dari kurikulum baru ini sendiri kira-kira menurut Bapak gimana kira-kira nih? Yang sudah terwacanakan itu kan katanya fleksibel bla 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 gitu kan. Yang kurikulum paradigma baru ini. Nah, gimana nih Pak? Fleksibel betul, tapi kan nanti kan ini akan tertuju lagi terpulang ke gurunya lagi. Fleksibel sih ya silakan saja. Sekarang ketika fleksibel sangat fleksibel. Tapi begitu sampai dia membuat sebuah desain mentok bagi guru. Ini persoalan. Ini persoalan. Ya, the big problem is here, Pak. Ya, jadi memang ada orang yang bisa membuat desain yang baik. Kalau yang anak-anak yang baru lulus yang saat ini 3 tahun terakhir ini itu saya yakin. Tapi guru-guru yang sudah lama itu, yang generasi Y, nah itu saya tidak yakin. Tidak yakin, belum gitu yakin ya, karena kejadian di lapangan tadi seperti itu. Nah, jadi memang fleksibel. Ketika sangat fleksibel sekali. Anda mau bawa anak kemanapun silakan saja, itu haknya guru dan memang tidak bisa diinikan. Silakan dituangkan di RPP. Nah, boleh mau bawa kemanapun, mau bawa lari 100 km per jam, 80 km, terserah sama bapak ibu. Nah, yang penting didesain saat ini itu sudah sangat fleksibel. Makanya RPP satu guru dengan guru yang lain di suatu masa bisa saja berbeda dengan mapel yang sama. Saya mau bawa anak saya seperti nggak ada yang salah. Nah, apalagi kita yang di apa? Madrasah lain di sekolah lain pasti RPP-nya berbeda karena fleksibel tadi. Benar, fleksibel sebenarnya fleksibel, di situ ya. Di situ aja. Oh, saya mau yang penting kan tujuannya tercapai. Nah, kalau nanti yang kurikulum yang baru juga dibuat seperti itu, nah guru tidak siap, habis lah kita semua. Habis lah kita ya, Pak ya. Berubah pusing bersama akhirnya ya. Oke, menarik. Nah, kalau misalnya nih Pak ditanyain, kira-kira kurikulum baru bakal berpihak ke guru nggak? Sebenarnya itu kan udah dipikirkan. Kalau sebuah penyederhanaan memang berpihak ke guru, tinggal di gurunya aja. Oke, tinggal di gurunya aja. Aduh, itu aja. Itu berat sih Pak. Oke, berarti kalau dibilang kurikulum bakal berpihak ke guru, mungkin jawabannya tinggal di gurunya aja Pak ya? Tergantung cara pandang gurunya mungkin. Ya, jadi tergantung pada SDM-nya, dia mau mengembangkannya bagaimana, kreativitasnya bagaimana. Kemudian yang memang kita bahas yang tadi abad 21. Karena memang dia kan programnya ke situ semuanya. Ke situ semua. Revolusi industri 4.0. Iya, 4.0. Sekarang bukan lagi udah 4.0. Ya? Udah 5, malah udah 6. Oh, seriously Pak? Di Jepang nggak salah udah 6 kayaknya. Jauh kita tertinggal ya. Kita masih memulai revolusi 4.0 ya. Kita 4G, sekarang udah 5G kan. Sekarang udah 6G kan. Oh, luar biasa. Pak Mulyadi tahu loh sampai sejauh itu ya Pak ya. Generasi boleh generasi X Pak ya. Bapak masuk generasi X bukan? Kayaknya nggak tahu sih mana saya. Kayak di X sih. Generasi boleh generasi jauh, tapi pola pikir, sudut pandang masih fresh Pak ya. Baik Pak. Nah, satu pertanyaan deh Pak lagi untuk masalah kurikulum ini. Kira-kira nih Pak, selaku instruktur gitu kan, kira-kira guru-guru di Aceh siap nggak dengan kurikulum baru ini? Harus siap. Harus siap ya. Karena itu kan mencerdaskan anak bangsa. Jadi harus siap kita semua, apapun kondisi kita. Dan persoalan yang sekarang yang saya lihat bahwa di pemikiran guru itu sarpras, saya bukan sarpras sebenarnya. SDM-nya siap tidak? Sarpras kan bisa datang belakangan. Yang penting kita siap, kita bisa mendesain, itu sarprasnya akan ikut. Tapi jangan salahkan sarpras dulu, SDM-nya dulu lah dikembangkan. SDM-nya dulu. Ya. Itu. Ya setuju sih Pak, SDM-nya dulu. Makanya mungkin kalau boleh cerita juga Pak, kenapa maksudnya kayak di pelatihan kita sebelumnya saya sendiri sangat bahagia gitu ya, bahwa ternyata ketika gurunya punya pengembangan diri, lagi-lagi kayak Bapak sampaikan tadi, salah satu the biggest problemnya pengembangan diri guru. Ketika gurunya sudah bisa mengembangkan diri, mau kurikulum apapun, mau gimana pun, harusnya akan lebih mudah gitu ya Pak ya. Baik Pak. Itu dia mungkin sahabat bahagia ya, diskusi menarik dengan Pak Mulyadi gitu ya, instruktur nasional kita yang tapi masya Allah jiwanya sangat keras Pak ya. Ya kita kan
karena saya ini juga seorang widya suara bisa mengupgrade apa yang terbaru. Kita seperti itu tuntutan kita, makanya tantangannya di situ. Kalau ada sesuatu yang baru kita harus ikut, harus paham. Karena memang kita berhadapan dengan orang dewasa. Berhadapan dengan orang dewasa. Baik, luar biasa Pak. Mungkin sedikit lagi closing statement dari Bapak mungkin bisa berbentuk pesan atau kesan apapun untuk guru ya, terutama Pak ya, apa yang bisa kita lakukan terutama mungkin dalam menghadapi perubahan dalam bidang pendidikan, mencapai tujuan pendidikan, dan terutama relate ke perubahan kurikulum ini gitu. Ya, kan Pak? Yang paling penting adalah kita harus bisa mengembangkan diri. Jadi jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita punya, dan juga ikutilah perkembangan zaman. Karena generasi kita tidak sama dengan generasi yang sebelumnya. Makanya kembangkan diri, kemudian jangan takut untuk mencoba. Karena kita kadang-kadang kan duluan muncul rasa takut daripada kita untuk mencobanya. Kalau masalah tidak lulus atau apapun itu kan urusan nanti. Coba aja dulu. Berarti untuk kurikulum juga gitu Pak ya, coba aja dulu. Karena dikarenakan seperti ini, peluang kita hanya sekali, tidak ada 2 kali. Jadi cobalah peluang ini yang ada, kemudian nanti ya kita lihat. Setelah itu kita prepare ya. Karena kesempatan itu hanya sekali, bukan 2 kali. Bukan 2 kali ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Very strong last statement gitu ya. Peluang itu cuma sekali, sahabat bahagia. Dan itulah dengan konsep itulah insya Allah hari ini Pak Mulyadi Idris menjadi salah satu instruktur nasional kita dari Aceh ya Pak ya, untuk mapel bahasa Inggris gitu. Dan lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih Pak untuk kesediaannya hari ini sudah mau berbagi di Guru Bahagia. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan teman-teman guru ya, supaya tidak hanya terfokus mengajar tapi tetap bisa bahagia juga ya Pak ya. Baik, sahabat bahagia juga terima kasih yang sudah nonton video sampai saat ini. Baik, kita tutup video kita kali ini, podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.